Kerusuhan mewarnai musyawarah daerah Partai Golkar di Pangandaran, Jawa Barat. Massa membakar sepeda motor milik warga yang terparkir. Massa juga memaksa masuk ke lokasi musyawarah daerah Partai Golkar yang digelar di salah satu hotel di kawasan Pangandaran, Jawa Barat. Para demonstran menuntut musyawarah daerah pemilihan ketua DPD Golkar Pangandaran dibatalkan karena dianggap tidak transparan. Terkait aksi ini, Massa membantah ditunggangi oleh salah satu calon ketua DPD Partai Golkar Pangandaran. Terkait aksi yang tadi dilakukan oleh rekan-rekan PD dan simpatisan merupakan aksi natural. Jadi jelas sekali rekan PD pun merasa terhina apabila aksi tersebut ditunggangi. Memang sekali lagi ini ajangnya untuk evaluasi. Ya wajar ada bergejolak, bergerak. Adapun tadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada pembakaran, itu adalah dinamika. Yang pasti kondusivitas Pangandaran ini tetap harus dijaga. Perkara ini hanya sifatnya kontestasi biasa. Mudah-mudahan intinya itulah kondusivitas Pangandaran tetap dijaga. PD bergerak dan simpatisan natural, tidak ada yang mengganggu. Itu bisa. Aksi massa ini mereda setelah aparat kepolisian menenangkan massa. Perwakilan massa diizinkan masuk untuk mengikuti musyawarah daerah. Sementara massa yang masih berada di kawasan musyawarah daerah dibubarkan paksa. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansah, iNews melaporkan. Polri bentuk tim khusus tindak lanjuti temuan Komnas HAM. Pemerintah antarkan bantuan tunai langsung dari pintu ke pintu. Ikatan Dokter Indonesia tegur tenaga kesehatan bikin TikTok menolak vaksinasi. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya, Anissa Dasuki. Dan saya, Lovia Nadian. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi Polri akan membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti temuan Komnas HAM terkait penembakan Laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta Cikampek. Komnas HAM menyebut ada dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa penembakan 4 Laskar FPI. Kepolisian Republik Indonesia akan membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM terkait penembakan Laskar FPI di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek. Tim khusus tersebut terdiri dari Bareskrim Polri, Divisi Hukum Polri, dan Divisi Propam Polri. Tim khusus ini akan menyelidiki temuan Komnas HAM soal dugaan pelanggaran HAM anggota Polri dalam kasus kematian 4 Laskar Front Pembela Islam. Polri pun menegaskan akan bekerja maksimal, profesional dan terbuka untuk mengusut oknum anggota polisi terkait peristiwa tersebut. Hargai hasil investigasi dan rekomendasi dari Komnas HAM. Ini pertama. Yang kedua, jadi Polri masih menunggu surat resmi yang nanti dikirimkan ke Polri. Ya tentunya nanti kan yang kita pelajari dan verifikasi surat itu yang masuk. Yang ketiga, bahwa penyidik atau Polri yang melakukan suatu kegiatan penyidikan, suatu tindak pidana tentunya berdasarkan keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti. Tentunya nanti semuanya harus dibuktikan di sidang pengadilan. Sebelumnya Komnas HAM menyimpulkan ada pelanggaran HAM dengan kategori unlawful killing dalam peristiwa tewasnya 6 Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada 7 Desember 2020. Selain itu, hasil penyelidikan Komnas HAM, Laskar FPI membawa senjata api yang dilarang undang-undang. Bahkan dalam kejadian di kilometer 50 itu terjadi aksi saling tembak dan benturan fisik karena Laskar FPI melawan petugas. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Komnas HAM menemukan sejumlah fakta terkait penembakan 6 Laskar FPI di res area tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Komnas HAM menyebut sejumlah saksi melihat 4 anggota Laskar FPI masih hidup di kilometer 50 dan 2 lainnya diduga telah meninggal dunia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyampaikan hasil penyelidikannya terkait penembakan 6 Laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada awal Desember 2020 lalu. Dari hasil penelusuran tim Komnas HAM ditemukan sejumlah saksi yang mengaku melihat 4 orang Laskar FPI masih hidup saat berada di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Sementara 2 laskar lainnya diduga telah tewas. Selain itu ada saksi yang mendengar bahwa polisi menyampaikan peristiwa di kilometer 50 terkait dengan narkoba dan terorisme. Ditemukan juga di daerah rest area KM 50 antara lain. Yang pertama, terdapat 4 anggota FPI yang masih hidup dan diturunkan dari mobil ke jalan. Terdapat 2 orang yang diduga telah meninggal dengan 1 duduk di mobil dan 1 telah diturunkan ke jalan. Terlihat luka yang diduga merupakan luka tembak. 3, terlihat darah di jalan di depan salah satu warung di rest area KM 50. Terlihat petugas melakukan kekerasan terhadap 4 orang yang masih hidup, memerintahkan jongkok dan tiarap. Kelima, terlihat beberapa bukti yang ditaruh di meja salah satu warung oleh petugas. Keenam, terlihat 4 orang hidup dimasukkan ke mobil lewat pintu belakang dan samping tanpa diborgol. Ketujuh, terdengar perintah petugas untuk menghapus rekaman dan memeriksa handphone. Ke-8, terdengar penjelasan petugas kepada khalayak di situ bahwa peristiwa ini terkait narkoba dan juga terdengar terkait terorisme. Ke-9, terdapat sejumlah petugas yang telah berada di area COVID di area KM 50 sejak pukul 8 malam. Komnas HAM pun meminta agar tewasnya 4 Laskar FPI di kilometer 50 dilanjutkan ke pengadilan pidana untuk mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan karena adanya pelanggaran hak asasi manusia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan tim penyelidik, Komnas HAM mengeluarkan 4 rekomendasi. Apa saja rekomendasinya? Rekan saya Anissa Dasuki akan menjelaskannya. Baik, Lovi, kemarin Komnas HAM telah melakukan konversi pers terkait rekomendasi apa saja berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia. Penyelidikan telah digelar selama beberapa pekan. Kemudian Komnas HAM juga hadir di rekonstruksi yang telah dilakukan oleh polisi. Setelah menyelidiki fakta-fakta penembakan selama beberapa minggu, Komnas HAM akhirnya mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut. Kita lihat rekomendasi apa saja yang dikeluarkan oleh Komnas HAM. Pertama, peristiwa tewasnya 4 orang Laskar FPI ini dilanjutkan merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Oleh karenanya Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Kemudian rekomendasi kedua dari Komnas HAM adalah dengan mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat di 2 mobil, yaitu mobil Avanza hitam dengan plat nomor B1759 PWI dan mobil Avanza Silver dengan plat nomor B1278 KGD. Kita lihat rekomendasi 3 dari Komnas HAM adalah meminta untuk mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang digunakan oleh Laskar FPI. Karena berdasarkan konversi pers yang kemarin dilakukan oleh Komnas HAM dan berdasarkan uji balistik, memang ditemukan 3 selongsong peluru yang berasal dari senjata organik milik kepolisian dan ada 2 selongsong peluru yang diduga dari senjata rakitan dan diduga juga milik Laskar FPI. Kemudian rekomendasi dari Komnas HAM yaitu meminta proses penegakan hukum yang akuntabel, objektif, dan transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Kita lihat ke rekomendasi berikutnya. Oke, kita ke rekomendasi selanjutnya dari Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia.
Dan pemirsa, peristiwa tewasnya 4 laskar FPI ini merupakan kategori di pelanggaran HAM, oleh karenanya Komnas HAM telah merekomendasikan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, insiden penembakan yang menewaskan 6 laskar Front Pembela Islam terjadi di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember dini hari lalu. Hingga kini pro kontra terus bergulir terkait kronologis penembakan. Enam jenazah anggota Laskar Front Pembela Islam yang tewas ditembak polisi karena diduga melawan saat pengintaian dimakamkan 9 Desember 2020 lalu. Dari 6 jenazah, 5 dimakamkan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, dan 1 jenazah lainnya dimakamkan keluarganya di Duri Kosambi, Jakarta Barat. Suasana duka menyelimuti pemakaman ke-6 anggota Laskar FPI. Ratusan jemaah mensalatkan 5 korban sebelum dibawa ke pemakaman wakaf yang juga berada di dalam area pondok pesantren. Kelima jenazah yang dimakamkan di lokasi ini adalah Andi Oktiawan, Ahmad Sofyan, Faiz Ahmad Syukur, Muhammad Reza, dan Muhammad Suci Kadafi. Tewasnya 6 anggota Laskar FPI menimbulkan perdebatan antara FPI dan polisi, terutama soal kronologi dan keberadaan senjata api saat kejadian. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menjelaskan mengenai penyerangan anggota Polri oleh pengawal Rizik Syihab di Tol Jakarta Cikampek. Menurut Kapolda Metro Jaya, penyerangan berawal dari informasi yang beredar di media sosial akan ada massa dalam jumlah besar untuk mengawal pemeriksaan Rizik Syihab di Polda Metro Jaya. Polisi menyelidiki mengenai kebenaran informasi tersebut. Namun menurut petugas dalam penyelidikan mereka mendapat serangan dari pengawal Rizik Syihab hingga akhirnya petugas mengambil tindakan tegas. Dari peristiwa tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa senjata api dan senjata tajam. Sementara dari 10 yang diduga simpatisan Rizik Syihab, 6 orang tewas dan 4 lainnya melarikan diri. FPI pun membenarkan mengenai peristiwa di jalan tol. Dalam pernyataan persnya, pihak FPI menyebut peristiwa itu terjadi saat Rizik Syihab akan menghadiri pengajian subuh keluarga. FPI pun menyatakan bahwa anggotanya tidak pernah memiliki senjata api, apalagi kontak senjata. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, insiden penembakan yang menewaskan 6 laskar Front Pembela Islam terjadi di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember lalu. Hingga kini pro kontra terus bergulir terkait kronologis penembakan. Pada 7 Desember 2020, Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait kontak tembak antara polisi dan Laskar Front Pembela Islam di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI. Menurut polisi, Laskar FPI yang mengawal Rizik Syihab menyerang polisi dengan senjata api dan senjata tajam. Kepolisian juga menunjukkan sejumlah barang bukti yang diklaim milik simpatisan FPI. Penyerangan berawal dari informasi yang beredar di media sosial akan ada massa mengawal pemeriksaan Rizik Syihab di Polda Metro Jaya. Saat polisi menyelidiki kebenaran informasi, terjadi bentrokan antara polisi dengan Laskar FPI yang sedang mengawal Rizik Syihab hingga terjadi insiden penembakan. 14 Desember 2020, Barreskrim Polri menggelar rekonstruksi tewasnya 6 anggota Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek. Rekonstruksi digelar selama 4 jam di 4 lokasi di wilayah Karawang, Jawa Barat. Mulai dari kawasan bundaran Hotel Novotel, Jembatan Badami, Tol Jakarta Cikampek kilometer 50, dan TKP terakhir di kilometer 51. Total ada 51 adegan dalam rekonstruksi tewasnya 6 Laskar FPI tersebut. Dalam rekonstruksi, polisi mengundang sejumlah pihak, diantaranya Komnas HAM dan Kompolnas. Desakan membentuk tim independen pencari fakta muncul agar tak ada fakta versi polisi atau FPI. Setelah menyelidiki selama beberapa pekan, Komnas HAM merekomendasikan agar kasus ini dibawa ke ranah hukum karena ada kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah bebas dari Lapas Gunung Sindur Bogor, mantan terpidana terorisme Ustadz Abu Bakar Ba'asyir mulai menerima tamu di Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngeruki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Tamu yang boleh masuk atas izin keluarga dan pengurus pondok pesantren. Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki, Sukoharjo, Jawa Tengah didatangi beberapa tamu sejak Ustadz Abu Bakar Ba'asyir bebas dari Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Namun tamu-tamu yang datang dibatasi jam kunjungannya, yaitu pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Itu pun atas seizin pihak keluarga. Menurut Humas Pondok Pesantren Al-Mukmin Endro Sudarsono, sejak Sabtu pagi sudah ada 26 tamu yang menemui Ba'asyir yang sebagian besar tokoh masyarakat di Solo Raya. Cara
karena kemarin tertunda, terus akhirnya difokuskan hari ini sekitar 26 jam 8 sampai jam 9. Karena kita berharap tidak ada tausiah, karena kalau tausiah itu capek dan juga emosional. Ya, nanti kita tidak inginkan justru efek dari silaturahmi tausiah membuat nanti kesehatan drop. Mengingat perjalanan kemarin juga faktor usia. Rombongan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir tiba di Komplek Ponpes Al-Mukmin Nguki Sukoharjo Jumat siang sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat setelah menempuh perjalanan darat sekitar 8 jam dari Lapas Gunung Sindur Bogor. Kedatangannya disertai sejumlah kendaraan dari pihak keluarga dan tim kesehatan. Ba'asyir langsung masuk dan menuju ke masjid di area Komplek Ponpes untuk melanjutkan sholat. Sebelumnya Abu Bakar Ba'asyir keluar dari Lapas Kelas 2A Gunung Sindur Bogor, Jawa Barat. Ba'asyir keluar lapas selepas subuh sekitar pukul 5:21 menit. Ba'asyir dinyatakan bebas murni setelah menyelesaikan masa pidana selama 15 tahun, dipotong berbagai remisi selama 55 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi akan gelar olah TKP kasus video syoro Gisela Anastasia dalam waktu dekat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.